Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan bersama-sama. Kami bersahati di saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, Kau yang mengajari kami Ruach HaKodes, kami tetap minta Tuhan Engkau terus bekerja dalam hati kami. Berikan kami Tuhan pemahaman, hikmat-Mu Tuhan agar kami boleh mengerti isi hati Bapa, sehingga firman Tuhan yang hari ini kami akan pelajari boleh berguna dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yeshua HaMashiach, terima kasih Ruach HaKodes. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami serahkan waktu kami selanjutnya. Pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, boleh Tuhan menjadi suatu saat di mana kami boleh mengenal Engkau terlebih lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Oke, shalom alaikum Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kembali saya ucapkan shalom. Baik, mari kita buka hari ini. Kita angkat dulu firman Tuhan, atau apapun juga yang ada firman Tuhan dalamnya. Kalau Anda bawa Alkitab, ada bawa buku atau kitab ya yang berisi firman Tuhan, kita angkat kitab kita. Buat Anda yang menggunakan tablet atau menggunakan handphone atau smartphone, mari kita angkat apapun juga yang ada firman Tuhan dalamnya. Saya akan berdoa dan Anda boleh aminkan bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, kami percaya Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Kami adalah apa yang firman katakan. Kami dapat melakukan apapun yang firman katakan, dan kami memiliki apapun juga yang firman Tuhan katakan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami nyatakan hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Pikiran kami adalah ladang yang subur untuk firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya kami akan pulang lebih baik daripada waktu kami datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka sekarang di kitab Keluaran pasal 3. Oke, kita buka di kitab Keluaran pasal 3. Kita akan bersama-sama membaca mulai dari ayat yang ke-13 ya. Keluaran 3 ayat ke-13. Saya akan bacakan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, inilah firman Tuhan. Dan Moshe berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Ayat ke-14, dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Haleluya. Nah Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin katakan dulu, saya ingin jelaskan dulu konteksnya ya. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus ingat 3 hal. Pertama adalah konteks, kedua adalah konteks, ketiga adalah konteks ya. Nah ini konteksnya adalah apa? Bapak Yahweh memanggil Moshe untuk bicara kepada Bani Israel, untuk mengatakan pada bangsa Israel bahwa Yahweh akan menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar daripada perbudakan Mesir atau Misraim. Dan ingat satu hal teman-teman, mengapa Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Yaitu untuk apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengambil mereka dari perbudakan Mesir supaya mereka boleh menyembah Bapa Yahweh. Jadi kalau kita hari ini diselamatkan dari perbudakan dosa, dari perbudakan kutuk, teman-teman ingat satu hal, kita diselamatkan dari perbudakan supaya kita boleh menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang benar. Jadi rekan-rekan, kalau hari ini Anda dalam pergumulan, ingat, Anda dikeluarkan dari perbudakan bukan supaya Anda diberkati, bukan supaya Anda kaya raya, bukan itu semua. Karena Bapa Surgawi kita tahu bahwa itu semua Anda butuhkan. Tetapi satu hal yang pasti, Bapa Yahweh mengeluarkan Anda dari perbudakan dengan satu tujuan, yaitu supaya Anda boleh beribadah, boleh menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang benar.
Oleh karena itu rekan-rekan, mari kita fokuskan kembali hati kita hari ini, bahwa bila Anda hari ini merasa Anda belum diberkati atau kurang diberkati, Anda butuh berkat, Anda merasa Anda butuh disembuhkan, Anda pengen sembuh, tapi ingat satu hal, Anda akan mendapatkan semuanya itu. Tapi ingat, satu hal yang Bapa Yahweh menjadi tujuan Bapa untuk menyelamatkan kita. Tujuan Tuhan Yeshua HaMashiach menyelamatkan kita keluar dari perbudakan, bukan supaya Anda boleh minta-minta berkat. Anda akan diberkati, Anda akan disembuhkan, Anda akan dipimpin, Anda akan dibuat menjadi sukses. Tapi ingat, tujuan Bapa Yahweh mengeluarkan kita semua dari perbudakan adalah supaya saya dan Anda boleh menyembah Bapa Yahweh, Tuhan yang benar, ya. Nah teman-teman, biasanya kalau saya bicara soal kebenaran firman Tuhan, soal nama Bapa Yahweh, saya juga menggunakan kitab Keluaran 3 ini. Tetapi kadangkala, bahkan seringkali, teman-teman saya sesama hamba Tuhan berkata pada saya, "Geng, kamu ini nggak ngerti bahasa Ibrani, kamu ini salah baca," ya. Karena ayat ke-14 dikatakan apa, teman-teman? Maka Elohim atau Tuhan berkata kepada Moshe, "Aku ada yang aku ada." Kalau bahasa Ibraninya dituliskan Ehyeh, Asher, Ehyeh. Dan mereka, teman-teman saya suka berkata, "Geng, kamu tuh nggak ngerti bahasa Ibrani, kamu salah baca. Itu dikatakan Ehyeh, Asher, Ehyeh, bukan Yahweh." Nah rekan-rekan, oleh karena itu kita harus membaca firman Tuhan sesuai dengan apa? 3 hal tadi, konteks, ya. Teman-teman, konteksnya di sini adalah Bapa Yahweh berkata, katakan pada bahasa Israel, Moshe, katakan bahwa aku ada yang aku ada telah mengutus aku kepadamu, ya. Nah, teman-teman, seringkali saya ini, ya kita semua pasti paham ya. Ayat ke-15 dikatakan apa? Ayat 15 dikatakan, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah apa? Namaku untuk selama-lamanya, dan itulah apa? Pengingat bagiku turun temurun. Jadi kalau Anda iseng pengen tahu siapa sih nama Bapa Sorgawi kita, siapa nama Bapa kita di surga, ingat yang pertama-tama Adonai kita, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, yang sering kali dulu kita sebut dengan nama Yesus Kristus, berkata apa? Dia mengajari kita berdoa, dan dia berkata apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah teman-teman, kalau ada yang bilang Tuhan tuh nggak punya nama, Geng, jelas ngaco. Berarti dia bukan orang Kristen, karena dia tidak percaya ucapannya Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena Tuhan Yeshua berkata apa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa punya nama. Kalau saya berkata kepada saudara kita di sini ya, Bapak Peter, kalau saya berkata pada Pak Peter, anakmu cantik ya, Elis itu cantik ya. Berarti artinya apa? Pertama-tama, berarti Pak Peter punya anak, dan anaknya berarti cantik. Betul teman-teman? Yes, betul. Jadi kalau Tuhan kita Yeshua berkata, Bapa kami yang ada di surga, Avinu Sheba Shamayim, ya, dikuduskanlah namamu. Yitkada Shemeka. Shem itu artinya nama, ya. Dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa Sorgawi kita punya nama. Betul sekali teman-teman. Dan Keluaran 3 ayat 15 berkata apa? Bahwa nama Bapa Yahweh adalah siapa? Saya bacakan lagi. Katakan demikian pada bangsa Israel. Yahweh, Tuhannya leluhurmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, firman Tuhan bilang, ya. Jadi teman-teman, Bapa Sorgawi kita punya nama, dan siapa namanya? Firman Tuhan berkata bahwa namanya adalah Yahweh. Yahweh itulah namaku dan sebutanku sampai turun temurun. Jadi nama Yahweh adalah nama Bapa Sorgawi kita, teman-teman. Ya, kita kuatkan lagi bahwa nama Bapa Sorgawi kita adalah Yahweh. Bapa Sorgawi kita punya nama. Tuhan Yesus mengatakan dia punya nama, dan kitab Keluaran mengatakan bahwa dia punya nama, dan namanya adalah siapa? Namanya adalah Yahweh. Tetapi rekan-rekan, seringkali juga saya ini orang yang
pemikirannya nakal ya. Saya suka mikirnya nakal. Bahkan ada saudara saya bilang, Sugeng itu suka nyerekal ya, suka embeling kalau mikir. Enggak, saya bukan nyerekal teman-teman. Nyerekal itu artinya apa ya? Kalau kadang mungkin ada yang bertanya, nyerekal itu artinya apa? Nyerekal itu artinya adalah memaknai sesuatu dengan definisi yang tidak wajar ya. Itu arti kata nyerekal ya. Jadi memaknai sesuatu secara tidak wajar. Tapi rekan-rekan, saya mau katakan bahwa di sini saya memang betul agak nyerekal. Saya berpikir, Tuhan, kenapa pada waktu Engkau nyuruh Moshe atau Musa ya berbicara pada bangsa Israel, kenapa Engkau berkata, katakan Ehyeh, Asher, Ehyeh. Bukankah Engkau ini Tuhan yang Maha Tahu? Bukankah Engkau juga tahu bahwa nanti pada tahun 2000-an ada hamba-hambamu yang berkata, Sugeng, kamu tuh nggak ngerti bahasa Ibrani. Bukan dikatakan Yahweh. Nama Tuhan itu adalah Ehyeh, Asher, Ehyeh. Mohon maaf teman-teman, kalau Anda hamba Tuhan, saya ingin ngomong sama Anda. Harusnya Anda malu dong, ya. Karena apa? Karena anak sekolah Alkitab tahun pertama aja yang mulai belajar pelajaran Hebrew 101 bisa baca, ya. Teman saya masih kuliah di masih sekolah di STT, saya tanya sama dia, "Hei bro, bacain dong kata ini bahasanya gimana?" Ehyeh kak, Ehyeh. Lu gimana bacanya? Huruf pertamanya kan itu dibacanya pak. Jadi teman-teman, kalau Anda ada yang bilang bahasa Ibrani itu nggak bisa disebut pak, nggak bisa diucapkan, harusnya Anda malu. Dan saya hari ini memberikan referensi kepada Anda, kontak seorang hamba Tuhan, seorang dosen yang luar biasa, dia bernama Bapak Gersom Ben Moshe. Anda kontak dia ya, karena apa? Supaya Anda bisa belajar bahasa Ibrani. Kalau Anda dari Jawa Tengah, Anda kontak seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Yefta Mulyanto, karena dia juga orang yang bisa bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bisa dibaca, semua yang bisa ditulis bisa dibaca. Itu kalau Anda belajar sosiologi atau antropologi. Salah satu yang namanya menjadi bukti dari peradaban, kalau orang itu beradab, salah satu buktinya adalah apa? Punya bahasa yang bisa dibaca dan bisa ditulis. Jadi kalau ada bahasa yang bisa ditulis tapi nggak bisa dibaca, berarti teman-teman, yang bodoh bukan dosen bahasa, bukan dosen antropologi. Yang bodoh adalah orang yang berkata bahwa bahasa nggak bisa dibaca. Semua yang bisa ditulis pasti bisa dibaca. Kalau nggak, ngapain ditulis kalau nggak bisa dibaca? Demikian pula dengan orang Ibrani. Ada lagi teman saya yang berkata, Geng, bahasa Ibrani itu nggak bisa dibaca. Karena apa? Karena nggak ada tanda bacanya. Saya katakan pada Anda, saya tahu persis bahasa Ibrani ada tanda baca. Itu namanya nikut, ya. Makanya Anda belajarlah, ambil kursus Hebrew 101 yang tingkat dasar lah. Tingkat dasar semester 1 pelajaran pertama, Hebrew 101. Simple sekali ya. Biar Anda ngerti kalau bahasa Ibrani itu bisa ditulis dan artinya bisa dibaca. Buat Anda rekan-rekan hamba Tuhan yang merasa bahwa bahasa Ibrani nggak bisa ditulis, nggak bisa dibaca, mohon maaf ya, tolong jangan ngomong gitu lagi. Takutnya anak TK nanti dengar, Anda yang malu. Karena anak TK pun tahu bahasa itu bisa ditulis, bisa dibaca. Kalau bisa ditulis pasti bisa dibaca. Kalau bisa dibaca otomatis bisa ditulis. Karena saya mau tanya simpel aja, ya. Anda tahu abjad nggak? Abjad itu ada supaya orang bisa menulis dan membaca. Jadi kalau Anda pernah dengar abjad Ibrani, contohnya apa Pak? Contohnya Shalom. Contohnya apa lagi? Contohnya Haleluya. Bisa ditulis, berarti bisa dibaca. Dan bahasa pasti punya arti. Oke rekan-rekan, saya rasa itu aja, singkat aja saya ngomong. Tapi yang penting teman-teman, kita sadari dulu satu hal, bahwa dalam bahasa Ibrani betul ayat ke-13 ayat ke-14 tadi dikatakan apa? Aku ada yang aku ada. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Dan saya mau katakan pada Anda, Ehyeh itu adalah suatu kata, itu bukan nama. Kadangkala ada orang yang berkata, Geng, itu bukan nama Geng. Ada lagi yang lebih lucu lagi berkata, Geng, nama Tuhan itu berarti Ehyeh Geng. Bukan, Ehyeh itu kata ya. Sama seperti kalau saya hari ini bilang pada Anda semuanya, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu hari akan jatuh juga. Itu bukan berarti ada orang yang bernama tupai.
Tapi tupai adalah sebuah nama spesies, ya. Anda tahu tupai kan? Ya itulah tupai itu. Jadi tupai itu spesies, teman-teman. Demikian pula dengan yang namanya Ehye, Asher Ehye, itu adalah sebuah frasa. Itu adalah kata-kata, bukan nama. Nama Bapak Yahweh ada di ayat ke-15-nya. Kadangkala ada yang ngotot, Gang, harus kontekstual. Oh betul, setuju kontekstual. Tapi ingat konteksnya apa? Ayat 14-15 harus nyambung dong. Ya betul Pak. Makanya hari ini saya akan membahas mengapa Bapak Yahweh waktu ngomong dengan Moshe dia berkata Ehye, Asher Ehye. Kenapa nggak langsung aja Tuhan berkata namaku itu Yahweh. Lu bilang sama orang Israel Yahweh yang nyuruh aku kepadamu. Kenapa Bapak Yahweh harus pakai istilah Ehye, Asher Ehye dulu? Nah teman-teman, sebelum saya jawab ini, ya, saya mau katakan dulu pertama-tama alasannya nggak ada di firman Tuhan. Kalau Anda mau bongkar-bongkar di Keluaran, bongkar-bongkar sampai ke Wahyu, nggak ada. Kalau Anda nyari, ini loh kenapa aku berkata Ehye, Asher Ehye, nggak ada kalimat itu. Tetapi rekan-rekan, satu hal yang kita mesti yakini, yaitu bahwa bila ada seorang penemu atau pencipta suatu benda, bendanya itu rusak, maka yang paling qualify untuk betulin benda itu siapa? Tentunya penciptanya, betul teman-teman? Oleh karena itu dalam dunia elektronik atau otomotif ada yang istilahnya itu bengkel resmi, singkatannya beres ya, bengkel resmi. Nah kenapa ada bengkel resmi? Teman-teman, ada banyak bengkel nggak resmi. Kalau misalnya handphone saya itu rusak ya, kalau iPhone saya itu rusak, maka saya bisa aja bawa dia ke bengkel atau ke tukang servis HP, mungkin bisa betulin. Tapi kadangkala teman-teman, untuk benda-benda yang lebih rumit, misalnya aja apa? Misalnya mobil. Misalnya kita anggap aja lah, contohnya misalnya mobil Mercy, keluaran terbaru. Rusak Pak, apa? Berebet Pak, ini kisah nyata ya teman-teman. Berebet Pak mobilnya, nggak mau, mesin itu nggak mau stabil. Maka siapa yang paling qualified, saya ucapkan sekali lagi, siapa yang paling qualified, siapa yang paling bisa, paling mampu untuk memperbaiki Mercy keluaran terbaru? Kalau saya ngomong yang paling ya, yang paling qualify tentunya adalah bengkel resmi Mercy. Kenapa? Contoh aja teman-teman ya, contoh aja ya. Contohnya kalau Mercy keluaran terbaru itu ada suatu port ya atau suatu colokan, itu colokannya namanya OBD ya. OBD 2 kalau nggak salah ya, OBD versi 2. Teman-teman tuh colokannya bulat seperti colokan mikrofon, colokannya bulat. Kalau ada mobil Mercy baru yang ada kerusakan, orang ya atau bengkel resmi tinggal colokin aja alat namanya star diagnosa ya, star diag, dicolok aja ke OBD-nya, maka mobil itu akan ngomong sama star diag. Dia akan ngomong apa? Yang rusak itu ini loh Pak ya. Kenapa nih berebet? Kadang-kala orang mikirnya apa? Mungkin karburatornya atau injectionnya, mungkin pompa bensinnya nggak lancar, mungkin bensinnya kualitasnya jelek atau kecampuran bensin yang jelek ya. Tapi kalau Anda colok star diag ke dalam mesin atau ke dalam port OBD, maka mobil itu akan berkata kepada star diagnya, yang rusak itu ini Pak. Apa yang rusak? Dicek pakai komputer ya, pakai star diag akan dicek apa yang rusak. Yang rusak adalah sensor air mass-nya. Nah nih teman-teman ya, air mass itu apa? Mungkin ada yang punya Mercy Anda ngerti. Air mass itu adalah berapa banyak angin masuk ke dalam pembakaran ya. Itu yang mengontrol namanya air mass. Jadi kadang-kala kalau air mass itu rusak, maka mesin akan mendeteksi bahwa kebanyakan angin masuk. Jadi dia akan mengecilkan lubang untuk angin masuk. Intake anginnya akan dikecilkan. Akibatnya mesin nggak lancar. Kenapa? Kurang angin. Tetapi kadang-kala mesin Mercy akan berkata apa? Menurut saya ya, ini kebanyakan angin maka dikecilkan lubangnya. Padahal sebenarnya akibatnya kurang angin. Nah teman-teman, balik lagi saya kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kenapa ya? Kenapa mereka harus mendengar Bapak Yahweh berkata Ehye, Asher Ehye? Kenapa teman-teman? Teman-teman, saya jadi ingat saya pernah nonton sebuah film kartun yang berjudul The Prince of Egypt. Mungkin Anda pernah nonton juga ya. Itu ngetop sekali film itu, pernah jadi booming ya, pernah jadi hit. Dan ada satu soundtrack di film itu yang berjudul When You Believe. Anda masih ingat yang nyanyi siapa? Mariah Carey ya. Salah satunya, dua penyanyi Mariah Carey, dia itu menyanyikan lagu When You Believe. Dan saya masih ingat kalimat lagu itu berkata apa? Many nights we pray with no proof anyone can see. Ya teman-teman,
Malam demi malam kita berdoa, tapi tidak ada jawaban doa. Teman-teman, saat bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, mereka itu menderita dan mereka itu berdoa kepada Tuhan. Malam demi malam mereka berdoa. Saya masih ingat kalau nggak salah adegan itu Miriam, dia berdoa, dia bersimpuh di lantai dan dia berkata kepada Harun, saudaranya, dia berkata apa? Malam demi malam kita berdoa, tapi tidak ada jawaban doa. Kita tetap menderita di perbudakan ini. Teman-teman, kalau mungkin Anda saat ini juga mengalami hal yang sama. Kalau Anda menderita bertahun-tahun, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Manusiawi sekali kalau Anda berkata, iya ya, kalau Tuhan itu ada, pasti dia udah tolong saya. Kalau dia nggak tolong saya, jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Kita doa tiap malam, kita menderita. Kenapa Tuhan nggak dengar ya? Kalau Tuhan dengar, Tuhan tuh pasti tolong kita. Kita udah tahu dulu nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakov, mereka itu selalu kalau mereka minta tolong pada Tuhan, mereka berteriak pada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Ya, Tuhan selalu mendengar dan menolong. Jangan-jangan kita nggak ditolong Tuhan, jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Apakah Anda sekarang juga merasa seperti itu? Kenapa Tuhan gak bantu saya? Kenapa Tuhan gak tolong? Jangan-jangan Tuhan tuh gak ada. Saya katakan satu hal teman-teman. Hari ini pun saya yakin Bapak Yahweh berkata, Asher, aku ada yang aku ada. Jadi saya rasa make sense sekali, masuk akal sekali. Bila ada bangsa yang menderita perbudakan, penderitaan dengan segitu lamanya, maka hal pertama yang Bapak Yahweh ingin tegaskan adalah apa? Aku ada loh. Mose, kamu bilang ke bangsa Israel, aku ada yang aku ada. Aku bukan yang gak ada, aku ada. Teman-teman, ya. Ingat teman-teman, jangan Anda pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, karena sebenarnya nggak ada perjanjian lama perjanjian baru. Keduanya adalah satu kesatuan. Dan kalau Anda maksa nih, Pak, sebelum Yeshua lahir itu namanya perjanjian lama, Pak. Setelah Yeshua lahir itu namanya perjanjian baru. Oke, tapi saya ralat ya teman-teman. Dalam bahasa aslinya nggak pernah dikatakan perjanjian baru. Tapi dalam bahasa aslinya saya katakan, camkan baik-baik ya, yang ada adalah perjanjian perdana dan perjanjian yang diperbarui. Kenapa? Karena kita nggak ngomongin soal testamen, kita ngomongin soal apa? Covenant. Dan covenant adalah abadi, sekali terjadi untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada covenant yang batal. Kalau teman-teman, kalau testamen, betul, kalau testamen yang baru terbit, testamen yang sudah terbit sebelumnya otomatis batal. Ya, bahkan testamen yang baru biasanya dituliskan dengan adanya testamen ini maka testamen sebelumnya menjadi batal. Ya, tapi kalau covenant itu beda dengan testamen, karena covenant itu tidak punya expiry date. Covenant tidak bisa dibatalkan. Jadi yang ada adalah the first covenant, perjanjian yang perdana dan perjanjian yang diperbarui. Jadi teman-teman, perjanjian baru sebenarnya lebih tepat, perjanjian yang diperbarui. Makanya perjanjian baru selalu merujuk ke perjanjian lama. Oke, teman-teman, saya teruskan lagi. Tadi poin pertama saya, kenapa ya Bapa Sorgawi kita berkata Asher, karena bangsa Israel perlu tahu bahwa Bapa Sorgawi, bahwa Tuhan itu ada. Dan hari ini saya katakan pada Anda pun perlu tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Dan namanya dikatakan, namanya adalah siapa? Namanya adalah Yahweh. Itulah namaku, kata Tuhan. Ya, secara turun-temurun, ya, itulah nama Tuhan, tidak pernah ganti dari generasi sampai ke generasi. Nama Bapa kita di surga adalah nama Yahweh. Ya, jadi teman-teman, mengapa kita tahu bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena kita tahu Yeshua artinya adalah apa? Dia laki-laki. He, ya. Dia laki-laki. Shua, menyelamatkan, ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada juru selamat lain. Yahweh lah juru selamat kita, tidak ada juru selamat lain. Jadi ingat, Yeshua itu adalah Yahweh. Karena apa? Karena Yeshua artinya adalah dia laki-laki yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Yahweh yang menyelamatkan kita, ya. Jadi Yahweh adalah Yeshua. Karena itu kita bisa yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus, yang dulu kita sebutnya Yesus Kristus, adalah Yahweh sendiri. Karena apa? Karena Yeshua itu punya nama, punya arti.
artinya adalah apa? Ye, dia laki-laki, Shua menyelamatkan, ya. Jadi Yahweh menyelamatkan kita. Itulah arti nama Yeshua. Karena itu ada yang berkata, firman Tuhan berkata bahwa Yeshua itu diberikan oleh Bapa Sorgawi nama di atas segala nama. Nah, nama apa sih nama di atas segala nama itu? Tentunya adalah nama Yahweh sendiri. Karena Yeshua berarti Yahweh yang menyelamatkan, ya. Ye, dia laki-laki, yaitu Yahweh, Shua menyelamatkan. Nah, rekan-rekan, kembali saya lanjutkan. Jadi hari ini Tuhan berkata kepada Anda, Bapa Sorgawi kita berkata kepada Anda bahwa dia ada, karena dia berkata, aku ada yang aku ada. Dia menyatakan pada Anda bahwa di masa COVID-19 ini pun dia berkata, aku ada yang aku ada. Ingat ya, Bapak Yahweh berkata, dia ada. Dia bukan yang gak ada, tapi dia ada. Dan dia ada untuk saya dan untuk Anda. Yang kedua, rekan-rekan, ya, Ehye, Asher, Ehye bisa berarti apa lagi? Yang kedua, teman-teman, arti kata Ehye, Asher, Ehye atau frasa itu artinya adalah apa? Aku ada yang aku ada. Maksudnya apa? Aku ada yang aku ada. Maksudnya begini, teman-teman. Artinya ini adalah Giro Blanco. Anda tahu nggak Giro Blanco itu artinya apa? Saya punya cerita, ini kisah nyata. Pada waktu saya mau berangkat ke luar negeri, pada waktu saya mau kuliah, papa saya panggil saya, Geng, sini. Kamu tak kasih ini, ya, ini adalah bank guarantee katanya, ya. Jadi semacam giro atau cek lah, ya. Mungkin Anda lebih familiar dengan kata cek, ya. Semacam cek yang sudah ditandatangan oleh papi saya dan sudah ada capnya dari banknya, ya. Kenapa? Karena papi saya direktur bank. Jadi gampang buat dia menerbitkan cek atau giro atau bank guarantee yang sudah ada tanda tangan direkturnya, lawang tanda tangan dia sendiri, ya, dan cap daripada banknya, lawang itu bank dia sendiri. Jadi dia kasih ke saya, nanti kalau kamu di New Zealand, saya kuliah di New Zealand, nanti kalau kamu di Selandia Baru, kamu butuh uang mendadak, daripada tunggu papi transfer, kamu ambil, kamu bawa ini, giro ini, bank guarantee, kamu bawa ke BNZ, Bank of New Zealand, kamu cairkan di sana. Tapi ingat ya, ini belum ada angkanya. Kamu tulis dulu butuhnya berapa. Nah, saya waktu itu baru lulus SMP, baru mau SMA di Selandia Baru. Saya kan takut. Saya tanya papi saya, "Pi, tak isi piro? Tak isi saya tulis berapa?" Papi saya bilang, "Ya kan kamu nanti kalau butuh baru kamu tahu butuhnya berapa. Kamu nulisnya nanti pada waktu kamu butuh, kamu ketik ya, kamu tulis, kamu ketik berapa butuhnya." Saya bilang, wah ngeri ya Pi, kalau kesalahan gimana? Saya bilang itu. Udah gini Pi, kalau misalnya tak tulis $10 billion, boleh nggak Pi? Papi saya bilang, ya orang no duite, nggak keluar uangnya nanti. Nanti keluarnya apa? Pesan do not honor, ya, alias cek tolak, ceknya mental. Nah rekan-rekan, kenapa tuliskan Ehye, Asher, Ehye? Bapak Yahweh ingin berkata kepada kita semua, itu adalah Giro Blanco. Anda butuhnya apa? Ya, ingat nama-nama Tuhan, nama-nama Yahweh, ya. Kalau Anda butuh berkat-berkat, ingat dia adalah El Shaddai. Artinya apa? Dia adalah Elohim, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi kalau hari ini Anda butuh berkat, Bapak Yahweh berkata, aku ada yang aku ada. Kamu butuh berkat, aku yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Itu kata Tuhan. Jadi Anda butuhnya apa? Kalau Anda butuh kesembuhan, Bapak Yahweh berkata, Ehye, Asher, Ehye, ya. Bapak Yahweh punya sebutan yaitu apa? Yahweh Rafa. Dia adalah Yahweh yang menyembuhkan. Jadi kalau Anda butuh kesembuhan, dia berkata, kalau kamu butuh kesembuhan, akulah penyembuhmu. Anda butuh apa lagi teman-teman? Ya, kalau Anda ini butuh disertai, Anda merasa sendirian dalam pergumulan Anda, nggak ada yang tahu Anda nggak punya siapapun untuk berbagi. Ingat, dia berkata bahwa namanya akan disebutkan Immanuel. Immanuel, Emunah, anaknu Elohim. Artinya apa? Elohim atau Tuhan yang menyertai kita, menyertai umatnya. Bertabernakal atau diam di dalam kita. Itulah janji Tuhan, Immanuel. Jadi teman-teman, kalau Anda hari ini merasa sendirian, ingat, Bapak Yahweh berkata, dia adalah Immanuel. Yeshua adalah Immanuel. Dia berjanji menyertai Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Jadi, hal kedua teman-teman, dari kata Ehye, Asher, Ehye, Bapak Yahweh ingin mengatakan, kalau dia adalah Blanco giro Anda, apa yang Anda butuhkan, dialah jawabannya. Maka betul kata teman-teman saya, ya, yang sering berkata, Pak Sugeng, jawabannya itu adalah Bapak Yahweh, Pak. Jawabannya adalah Yeshua, Pak, ya. Pertanyaannya apa tuh nggak penting.
Jawabannya adalah Yeshua. Kita sering mendengar ada istilah Jesus is the answer, ya. Yeshua adalah jawaban. Pertanyaannya apa? Nggak penting. Jawabannya adalah Yeshua. Anda butuh apapun juga, jawabannya adalah Yeshua. Kalau Anda jomblo dan Anda merindukan punya pendamping, Anda merindukan punya pasangan hidup, maka jawabannya adalah Yeshua. Dia sanggup untuk memberikan apapun yang Anda butuhkan, ya. Maka dari teman-teman, saya tuh suka banget dengan sebuah lagu dan saya kasih copyrightnya, ya. Daripada nanti saya dimarahin, saya kasih tahu copyrightnya. Lagu ini dari Symphony Music kalau nggak salah, ya. Judulnya adalah Ajarku Mengerti, ya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Teman-teman, kadangkala kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita nggak tahu rencana Tuhan, kita nggak paham. Tapi ingat satu hal, camkan satu hal, jawabannya adalah Yeshua. Yahweh adalah jawabannya. Jadi teman-teman, kalau Anda dalam pergumulan, Anda nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda, tenang, ya. Selama Anda punya Bapa Yahweh, maka Anda sudah punya jawaban. Apapun pertanyaan yang nggak penting, jawabannya adalah Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Dialah jawaban untuk segala permasalahan kita. Pertanyaannya apa nggak penting, yang penting jawabannya Anda punya. Jawabannya adalah Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan satu lagi. Oke, kita akan lihat sekarang dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Inilah firman Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua. Dan Yahweh menyertai Yusuf, dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Oke, konteksnya adalah apa? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, ya, ke Mesir, ya. Dijual ke Mesir sebagai budak. Jadi Yusuf itu sebagai budak, seorang budak, teman-teman. Nah, pada waktu seorang itu dijual sebagai budak, maka hal pertama yang dilakukan oleh penjual budaknya adalah budak itu akan ditelanjangin. Bulat, teman-teman. Tidak ada sehelai benang pun. Nggak ada pakaian sama sekali yang dikenakannya. Maka Yusuf itu tidak punya apa-apa, sehelai benang pun dia nggak punya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yusuf itu adalah orang yang berhasil. Kayak lagi saya katakan, dan Yahweh menyertai Yusuf, dan dia menjadi seorang yang berhasil, dan dia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi teman-teman, kalau Anda pengen tahu, ya, apa sih definisi sukses buat Tuhan kita? Definisi sukses adalah apa? Saya nggak mau bahas dari orang-orang ngomong apa, tapi menurut firman Tuhan, definisi sukses atau berhasil menurut firman Tuhan adalah bila Anda disertai oleh Bapa Yahweh. Saya mau tanya pertama-tama, apakah Anda disertai oleh Bapa Yahweh? Karena kalau Anda mau jadi orang yang berhasil, maka Anda harus disertai oleh Bapa Yahweh. Ini dari kitab kita, dari kitab Kejadian 39 ayat yang kedua. Jadi pertama-tama, kalau Anda rindu untuk menjadi orang yang berhasil, Anda rindu untuk sukses, maka Anda harus disertai oleh Bapa Yahweh, bukan oleh yang lain. Kalau hari ini Anda masih merasa, Pak, saya belum yakin, Pak, bahwa nama Bapa Surgawi kita adalah Bapa Yahweh, mohon maaf, Anda belum bisa sukses. Karena orang yang sukses adalah orang yang disertai oleh Yahweh. Jadi kalau Anda masih disertai oleh ilah-ilah lain, Anda belum bisa sukses. Karena definisi sukses adalah orang yang disertai oleh Bapa Yahweh. Tapi kalau hari ini Anda sudah punya Bapa Yahweh dan Anda tahu Anda disertai oleh Bapa Yahweh, maka tenang aja. Menurut firman Tuhan, Anda sudah sukses, ya. Mungkin lagi proses, tapi artinya apa? Langkahmu sudah benar. Anda sudah berada di jalan benar. Anda sudah disertai oleh Bapa Yahweh. Maka sama seperti Yusuf, Anda bisa aja mulai sebagai budak, tapi Anda akan keluar sebagai seorang pemenang. Ingat teman-teman, seorang pemenang pada waktu dia susah, dia akan keluar sebagai seorang yang better, bukan bitter, ya. Kalau Anda seorang pemenang, Anda akan keluar sebagai orang yang better, lebih baik, bukan orang yang bitter atau menjadi orang yang pahit, teman-teman. Jadi, kalau Anda dalam segala masalah dan Anda keluar sebagai pemenang, maka Anda adalah orang yang sukses. Kalau Anda rindu untuk sukses, maka artinya Anda harus pegang rahasianya. Rahasianya adalah Anda harus disertai oleh Bapa Yahweh. Jadi kuncinya adalah Bapa Yahweh. Teman saya, ya, saudara Malvin, kadangkala bercandaan sama kita, ya, dan dia berkata, ya, Pak, dulu itu Pak Gembala kita pernah ngomong, ya, kalau pertanyaannya apa tuh nggak masalah.
Dia kuncinya apa, gemboknya kayak apa tuh nggak masalah. Yang penting adalah apa? Master key-nya. Ya, Pak Malvin ya. Yang penting itu adalah apa? Master key-nya. Kalau kita punya Yahweh, kita punya kunci dari semua gembok. Maka segala permasalahan hidupmu yang sepertinya buntu akan terbuka. Karena apa? Karena kuncinya adalah Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Itulah master key-nya yang bisa membuka segala gembok, segala pintu-pintu yang tertutup dalam hidup Anda. Jadi hari ini saya katakan, milikilah Bapa Yahweh, milikilah Yeshua HaMashiach. Karena dialah kunci kesuksesan Anda dan saya. Amin. Nah, terakhir teman-teman, saya mau cerita ya. Saya mau cerita, banyak sekali ada orang yang mengeluh sama saya ya. Karena waktu saya harus cepetan ya. Ada banyak orang yang mengeluh sama saya. Pak, saya tuh nggak mungkin sukses, Pak. Kenapa? Karena aku itu masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Aku tuh masih belum benar-benar, Pak, saleh. Nah, teman-teman, satu hal ya yang saya mau katakan pada Anda. Tadi dikatakan bahwa Tuhan kita, Elohim kita akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut kesalehanmu, bukan menurut kebenaranmu. Karena sebenarnya teman-teman, kita tuh nggak benar, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tuh nggak benar, semua tuh udah berbuat dosa. Tapi teman-teman, kebenaran kata kita dikatakan apa? Ada istilah yang berkata Yahweh Sidkenu. Dialah kebenaran kita. Kebenaran kita pribadi itu kayak kain kotor di mata Tuhan, kayak kain sampah di mata Tuhan. Tetapi teman-teman, kebenaran kita adalah Yahweh. Ya, Yahweh Sidkenu. Oleh karena itu teman-teman, milikilah kebenarannya Tuhan, maka kita akan dibenarkan ya, bukan karena kerja kita, tapi oleh karena kasih karunia-Nya. Saya mau cerita teman-teman. Pada suatu hari saya diajak oleh mama saya almarhum, sekarang udah almarhum, saya yatim piatu. Ya, saya pernah diajak oleh mama saya untuk pergi ke luar negeri. Kemana? Ke Hong Kong ya teman-teman. Nah, pada waktu saya sampai di Hong Kong, dia berkata pada saya, "Geng, mumpung udah sampai Hong Kong, dolan yuk," katanya, "main yuk." Saya lalu tanya, "Mau main kemana, Mi?" "Yuk main, mau main nggak?" "Ya udah yuk main yuk." "Mau main kemana?" "Di sini ada Dufan," katanya, "yang bagus banget." Itu temanya itu adalah kerajaan Cina atau kondisi Cina ya. Jadi 3 area, Dufan itu dari 3 area yang di sana. 3 area, area pertama itu adalah Cina zaman kerajaan, Cina zaman pertengahan, sama Cina zaman sekarang ya. Jadi ada tiga area ya. Semua temanya adalah tema soal keadaan di Cina. Nah teman-teman, namanya juga emak-emak, pergi kita rame-rame, kita pergi sama teman-teman mami saya. Pada waktu udah masuk ke dalam Dufannya itu, langsung dia lupa kalau bawa anak. Hilang teman-teman ya, dia hilang main sama teman-temannya. Jadi saya ya udah manyun aja, jalan-jalan, muter-muter sendirian ya, duduk di taman ya. Tapi suatu saat ya, udah hampir tengah-tengah hari kurang lebih, saya lihat mami saya itu datang tergopoh-gopoh nyariin saya. Dia bawain saya Coca-Cola dan bawain saya hotdog. Nah dia bilang sama saya, "Nih Kang, mami beliin ini Coca-Cola sama hotdog." Saya bilang sama mami saya, "Aduh Mi, aku tuh mau ngurangi Coca-Cola, aku nggak mau minum Coca-Cola. Lilo mami bawain hotdog." "Aku nggak lapar Mi." Lah teman-teman, kita di Hong Kong tapi mau makannya hotdog ya. Kalau buat saya itu nggak banget deh ya. Jadi saya bilang sama mami saya, "Udah lah Mi, nanti kita sama-sama ya, kita nyari ayam aja ya, chicken rice gitu ya. Kita nyari aja tuh Hainan Kevan gitu ya, cari aja chicken rice gitu. Makanan Hong Kong tau Mi, kok hotdog gitu." "Ah yowes ah." Ngambek dia. Nah dia ngambek, temannya mami saya nggak nyamperin saya. "Geng, kamu tuh mbok kalau dibeliin makanan terima aja. Loh tante, aku tuh nggak suka Coca-Cola dan aku lagi nggak pengen makan hotdog." Lalu tante itu berkata pada saya satu hal ya. Dia bilang, "Geng, terima aja makan nggak apa-apa ya. Berkorban dikit lah nggak apa-apa makan. Karena apa? Orang tua tuh seneng loh kalau bisa beliin anaknya ya. Seneng loh orang tua kalau bisa beliin anaknya." Nah teman-teman, saya waktu itu merasa bersalah juga ya. Jadi akhirnya kompromi lah saya. Saya nyamperin mami saya bilang, "Mimi, ngomong-ngomong kok ya udah siang ya, kok mulai lapar juga ya." "Lah itu dia," kata mami saya, "tadi mana hotdognya Mi?" Lalu mami saya teriak, "Loh mau tak makan," katanya. Tapi saya bilang, karena saya bilang saya udah mulai lapar, mami saya bilang, "Gigi makan no," gitu. Enggak usah, mami aja makan." Enggak, kamu aja makan no. Akhirnya mami saya bilang, nih tak makan sedikit, dia gigit ujungnya,
Lalu dia bilang sama saya, udah mami udah makan, sekarang kamu yang makan, kamu yang minum. Ternyata teman-teman, waktu saya mulai makan dan mulai minum, dengan pura-pura lahapnya, mami saya itu bener senyumnya itu, waduh manis banget teman-teman ya. Dia benar-benar senang dan puas karena saya makan pemberian dia. Ternyata betul teman-teman, ternyata orang tua kita yang di dunia aja suka cita kalau bisa membeli-beliin kita ya, bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya mau katakan satu hal, apalagi Bapakmu yang di surga. Ingat, Anda punya Bapak di surga, Anda punya Bapak dan dia juga suka cita. Makanya dia berkata ya, maka dia berkata bahwa lemparkanlah kekhawatiranmu kepada Elohim, karena dia yang memelihara kamu. Jadi kalau hari ini Anda merasa, Pak saya bingung Pak, gimana income saya Pak, saya nggak bisa kerja Pak, nggak bisa prospek Pak, saya nggak punya income Pak di masa kayak begini. Tenang, tetap beriman, tetap berdoa, tetap berusaha. Karena Bapamu yang di surga berkata, dialah yang akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Haleluya. Teman-teman, hari ini saya cuma mau katakan satu hal. Satu hal saya mau katakan, kalau Anda punya Bapak, dan nama Bapakmu itu yang sangat mengasihimu, namanya adalah Yahweh. Bertahun-tahun kita tuh sampai nggak mengenal nama Bapak Yahweh, kita nggak kenal nama Bapak yang sebenarnya. Tapi hari ini teman-teman, saya katakan pada Anda, tenang, kamu punya Bapak, kamu nggak yatim piatu, kamu punya Bapak, dan Bapakmu itu sangat mengasihi kamu, dan namanya adalah Yahweh. Kalau ada orang berkata apapun pada Anda, jangan hiraukan, karena kitab Keluaran 3 pasal 13, 14, 15 gamblang dikatakan bahwa Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita itu namanya adalah Yahweh. Ya, Yesua datang mati di kayu salib untuk kita dan untuk Anda dan saya, untuk kita semuanya. Itu karena siapa? Karena Bapa, dikatakan Bapa mengutus putranya yang tunggal. Dialah Yeshua HaMashiach. Ya, dialah yang mati buat kita untuk membeli kita dari perbudakan. Jadi hari ini ingat satu hal, bahwa Bapamu itu sangat mengasihi kamu dan dia ingin mengeluarkan kamu dari perbudakan. Tapi ingat, kenapa Anda dikeluarkan? Bukan biar Anda tambah kaya, bukan itu teman-teman, bukan biar Anda happy-happy, tapi buat apa? Supaya Anda dan saya bisa menyembah Bapa Yahweh di gunung kekudusannya. Teman-teman, hari ini saya mau berdoa buat kita semuanya ya, karena menurut saya udah penting sekali untuk kita tahu, di akhir zaman ini penting untuk kita tahu bahwa Bapa Surgawi kita bernama Yahweh dan dia sangat amat mengasihi kita. Teman-teman, kalau Anda ibaratnya Anda mengenal Bapak Anda di dunia dengan sebutan Om. Selama ini Anda pikir dia itu bukan Bapak, dia cuma Om. Tentu Anda bisa punya hubungan yang oke dengan Om Anda. Tapi pada waktu Anda mulai sadar, dia adalah Bapakmu. Kalau Anda mulai sadar, dialah Yahweh, Bapak Surgawimu yang asli, maka Anda bisa merasakan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena untuk intim dengan orang, Anda pasti perlu tahu namanya. Ada lagi yang berkata, kita akan mempelainya Pak. Tuhan gak mungkin menikahi orang yang gak kenal sama dia. Anda gak mungkin nikah sama orang gak kenal. Coba Anda mau gak kalau tiba-tiba orang tua Anda ya bilang, besok lu kawin ya hari Sabtu. Loh, kawin sama siapa? Iya, tadi dia ngelamar. Mau gak Anda? Mama, emangnya gua Siti Nurbajai? Ya kan, kok tahu tiba-tiba kok dijodohin? Anda nggak mau kan? Demikian pula logika, demikian pula dengan Tuhan kita. Anda bisa klaim Anda ini mempelai, tapi apakah Anda mengenal dia? Karena dia nggak mungkin mau menikahi orang yang nggak mengenal dia, teman-teman. Kalau Anda mau menikah, pasti sama orang yang sangat kenal dengan Anda. Ya, by the way, gue juga mau merit ya. Doain ya biar lancar semuanya. Doain biar lancar semuanya. Tapi teman-teman yang mau menikahi saya ini juga prosesnya panjang. Dia sangat mengenal saya sangat mengenal dia. Anda yang mengaku mempelainya Tuhan, apakah Anda sudah mengenal? Namanya adalah Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Anda harus kenal, karena dia nggak mungkin menjemput mempelainya yang nggak mengenal dia, teman-teman. Anda harus kenal dengan dia. Dan nama Bapa kita di surga adalah Yahweh. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita ke surga. Seperti firman Tuhan berkata, kita tengadahkan tangan kita ke surga, siap untuk menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Yuk mari kita berdoa. Kita berdoa ya.
Bapa Yahweh yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini, pagi ini kami boleh mengenal Tuhan bahwa pertama-tama Tuhan, enggak salah kalau Kau berkata Ehyeh, Asher Ehyeh, karena Engkau ingin kami tahu Tuhan kalau Engkau ada dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Ternyata Engkau ada Tuhan. Detik ini pun Tuhan, di saat-saat COVID-19 ini pun ternyata Engkau ada Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa ternyata nama-Mu adalah Yahweh, nama yang sudah kami lupakan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan, walaupun berulang-ulang bertahun-tahun Tuhan, banyak pihak ingin kami melupakan nama-Mu, nama Bapa Surgawi kami, nama yang indah, nama Yahweh. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mengenal kembali nama Bapa kami yang sejati, nama Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, yaitu nama Yahweh. Kami terima Engkau Bapa, nama-Mu adalah Yahweh, dan kami tolak Tuhan pribadi-pribadi lain yang ngaku-ngaku sebagai Bapa kami. Karena kami tahu Tuhan, Bapa Surgawi kami Tuhan bernama Yahweh. Kami terima dan kami panggil Engkau Yahweh, Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Adonai Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sekarang boleh belajar, kami boleh tahu bahwa nama-Mu Tuhan yang dulu kami kenal dengan nama Yesus Kristus, ternyata nama-Mu punya makna. Makna nama-Mu Tuhan Yeshua artinya Yahweh yang menyelamatkan kami. Kami terima Engkau Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yeshua HaMashiach, hari ini kami boleh benar-benar Tuhan mengenal Engkau. Karena Bapa-Ku rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan semua untuk mengenal-Mu lebih lagi. Bapa kami tahu Tuhan, setelah kami kenal nama-Mu, kami akan Tuhan masuk dalam hubungan dengan-Mu yang lebih dahsyat lagi. Kami bersyukur Bapa boleh mengenal nama-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami panggil Engkau Abba ya Bapa Yahweh. Abba ya Bapa Yahweh, kami panggil Kau Bapa. Bapa Yahweh, kami bersyukur Tuhan berkesempatan pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kiranya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, sampai Maranatha Adonai Yesus HaMashiach datang yang kedua kalinya, kami boleh menerima berkat daripada Bapa rohani kami, Bapa surgawi kami yang sejati, yaitu Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkenan memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Kami terima nama-Mu Bapa, nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Yifarekeka Yahweh feyish mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panafeleka fiuneka. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisha Yahweh panafeleka fiashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kita terima sekarang, Bapa Yahweh, kami terima sekarang damai sejahtera dalam bisnis kami, damai sejahtera dalam kesehatan kami, damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga kami, damai sejahtera dalam apapun yang kami perbuat, karena kami telah mengenal Engkau, Bapa Yahweh, Tuhan yang sejati. Kami terima Tuhan, segala berkat ini bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach. Kami terima sekarang berkat daripada Bapa, berkat daripada Engkau Adonai Yeshua, berkat daripada Tuhan Putra, berkat daripada Ruach HaKodes, Roh Kudus yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggal kami mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kali. Kami terima segala berkat-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita percaya, kita katakan amin, haleluya.